Ya, halo, apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu saja di kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam hot topic yang tentu saja di kesempatan luar biasa ini tentu saja memasuki awal tahun ya 2024, di mana di bulan Januari tanggal 6 tepatnya ini bagaimana kemudian wilayah Jawa Tengah, Semarang khususnya gempar, dan secara nasional diketahui di sana perdagangan anjing begitu yang kemudian dibawa atau akan dibawa ke Solo, kemudian diketahui oleh teman-teman yang kemudian di dalamnya kita akan bahas ya dengan tema lingkaran bisnis perdagangan anjing, bagaimana perlindungannya, bersama dengan Bu Mustika selaku koordinator lapangan dan investigasi koalisi dari Dog Meat Free Indonesia. Apa kabar? Sehat walafiat? Sehat walafiat. Ya. Dan tentu saja sebagai humas ya dari Dog Meat Free Indonesia ada Mas Freddy Irawan. Kabar sehat walafiat Mas Freddy? Puji Tuhan, sehat walafiat. Yes, dan juga pastinya berkaitan dengan apa yang sudah kita gelontorkan di awal tadi, bagaimana Januari ya tepatnya. Dan ini kasus bukan pertama kali. Lagi-lagi Solo yang disebut karena berakhir atau menuju sampai ke Solo juga akhirnya begitu ya. Dan semua mengetahuinya bahwa konsumsi daging anjing di Kota Solo yang cukup tinggi ini karena memang ada konsumennya di sini, atau sejauh apa pengetahuan yang dimiliki sejauh ini, Mbak Mustika? Kalau Solo itu memang terkenal sebagai perdagangan daging anjing itu yang paling tinggi, karena banyaknya jumlah warung di Solo Raya. Solo Raya yang dimaksud Solo ini Raya. Solo dengan 5 kecamatan atau Dengan 7 daerah. 7 daerah 6 ya? daerah dan 1 kota. Itu termasuk Surakarta. Termasuk Surakarta ya. Oke. Ini setinggi apa? Setingginya ya kalau kita perbandingkan dengan pangsa hewan ternak yang umum seperti kambing lah, daging kambing ya, kayak semacam sate kambing dan apa, warungnya jumlahnya tuh lebih besar warung daging anjing. Lebih banyak warung daging anjingnya. Oke. Ada sekitar 22 ini menurut data, dan kurang lebih 84 ekor per hari. Ya. Dan teman-teman menemui juga sebagai humas, Mas Freddy, bagaimana realitanya di Kota Solo sendiri? Ya, realita di lapangan sih mungkin kita udah tahu datanya ya. Dan yang perlu kita ketahui ada juga yang di online. Ya. Jadi sekarang udah masuk ke online juga. Marketplace. Iya, ke marketplace dijual masuk. bebas. Per kilo berapa? Wah, kalau sudah itu kadang sampai ke sana? kan istilahnya japri-japri. 60. Oh, iya, 60.000 per kilo. Ya, ada yang segituan. Tergantung sih pangsa harga itu mengikuti kalau stok mereka yang sulit, mereka akan lebih mahal. Tapi kalau pas posisi penyembelihan anjing mereka banyak stoknya, mereka akan turun. Ya. Teman-teman ini kemudian pastinya kepo lebih deep lagi ya, bagaimana kemudian mereka mendapatkan daging anjing itu sendiri, yang mana memang kalau kita lihat di Solo Raya kita tidak menemukan yang namanya anjing berkeliaran begitu ya. Tapi kok ada? Apakah ini salah satu sumbernya dari yang kemarin di Kali Kangkung, Semarang? Iya. Ya, untuk sumbernya, untuk kasusnya ini kan dari anjing-anjing di Surakarta sekarang nggak ada yang keliaran, dikarenakan itu akan menjadi suatu sumber mereka untuk mendapatkan penghasilan. Nah, karena mereka bisa curi untuk dimasukkan ke tempat penyembelihan gitu. Tapi karena di Surakarta sudah langka untuk hal itu, sehingga banyak anjing-anjing ini didatangkan dari luar Jawa Tengah. Ya, luar Jawa salah Tengah. Satunya itu Jawa Barat beberapa waktu yang lalu begitu ya. Iya. Dan demikian kalau kita melihat di tanggal 6 Januari kemarin, informasi yang beredar mereka tidak punya dokumen jalan, atau sebenarnya ada dokumen namun dipalsukan, atau seperti apa yang benar di lapangan? Jadi itu kasusnya kemarin waktu penyergapan, mereka itu membuat sesuatu supaya lebih sah untuk berjalan, karena sebetulnya perdagangan mereka itu kan sudah termasuk ilegal. Karena dia membawa dari daerah yang belum bebas rabies ke daerah bebas rabies, itu udah termasuk aturannya ada, yaitu karantina. Nah, tapi mereka untuk menghindari karantina
dan aturan yang resmi, maka dia memakai sertifikat surat-surat yang semuanya enggak sah. Surat-surat yang semuanya nggak sah, tapi Iya. menurut mereka sah atau Menurut bagaimana? mereka hanya untuk mengibuli. Mengibuli ya. Mengibuli semacam gini, mungkin dari jalur kepolisian atau lalu lintas, mereka kan nggak tahu. Kalau surat resminya yang namanya untuk anjing ini kan nggak tahu, tapi dia bisa Ya, cantumkan dengan oh ada kayak gini kok, stempelnya sudah logonya pemerintah, ada stempelnya pemerintah, dianggap itu benar gitu aja. Oke. Di bulan lah mereka. Ya, karena memang yang terjadi bagaimana mereka disergap begitu Ya. karena tidak adanya dokumen jalan. Otomatis kadang kita berpikiran berarti kalau ada dokumen jalan sah dan boleh dong, atau bagaimana mungkin Mas Fedi, monggo. Kalau memang mau dilegalkan, kita mah sebenarnya agak ngalah cenderung ke oke lah, karena semakin dilegalkan itu melalui banyak sekali proses. Satu, anjing harus sehat, satu lagi harus ada dokumen pengiriman, dan otomatis harga itu bakal melonjak tajam sekali, dan kemungkinan besar harapan kami konsumsi daging anjing itu bakal berkurang karena harganya mungkin bakal melebihi daging-daging lain. Oh, Ya ada kan? anggapan, ada beberapa. semacam pemahaman seperti itu ya. Iya. Kalau Dan memang kalau suratnya itu memang ada surat terus disahkan, itu jelas tidak akan ada. Meskipun pemerintah berbicara seperti itu karena surat yang disahkan hanya untuk hewan yang dijual belikan untuk peliharaan itu, tapi untuk dikonsumsi atau disembelih tidak mungkin pemerintah akan membuatkan surat. Dan ingat di beberapa aturan agama tertentu kan tidak Ya, boleh. tidak boleh Jadi makan daging. sebenarnya tidak mungkin kalau menurut saya. Suratnya tidak mungkin ada, suratnya tidak mungkin ada. tidak mungkin ada. Oke, kalau kembali ke penyergapan ini sangat menarik ya. Kalau kemudian ada penyergapan ini, siapa yang kemudian mengetahui informasi bahwa akan adanya truk mengangkut anjing ratusan, bahkan jumlahnya begitu. Jadi teman-teman komunitas atau siapa sebenarnya yang tahu betul mereka akan lewat situ? Iya, jadi info-info kami juga menyelidiki. Selama ini kami kan mempunyai tim investigasi. Oke. Memang khusus kita untuk mengetahui perdagangan ini seberapa luas, sampai kemana dan sistemnya gimana, kita harus menyelidiki. Oke. Karena kita untuk membuka masyarakat harus ada pembuktian yang benar. Bukan arti kata bilang ini kata siapa atau menurut ini. Kita Ya. tidak. Makanya kami menginvestigasinya secara detail, akhirnya kita mendapatkan jadwal mereka pengiriman. Sampai segitunya Ya. ya. Dan DMFI ini pusatnya ada di mana? Solo saja atau di tempat Jakarta, lain juga ada karena- atau gimana? Karena kami internasional, cuman yang di Indonesia kami berpusat di Jakarta. Pusat di Jakarta. Iya. Tapi kalau DMFI Solonya Solo. Bagus kan Solo juga Mas ada Freddy sendiri. ini ya. Ya, Oke. jadi ada semacam cabang-cabang koalisinya di sini, relawan gitu. Jadi kita membuka setiap kota ada relawannya. Oke. Iya. Dan tentu saja kalau kita melihat ya dari beberapa peraturan begitu pernah dilansir, bagaimana kemudian termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 di sini pasal 1 bahwa anjing ini bukan termasuk dalam makanan atau konsumsi karena bukan merupakan sumber hayati produk peternakan, kehutanan juga sejenisnya. Ya. Gimana tanggapannya teman-teman? Itu kan tahun 2012 sudah Ya. Jo jadi 2014 Oke. pembaruan. Jadi Jo 2014 itu yang menyatakan Junto ya. contohnya ini kita udah jelas bahwa sekarang dikategorikan sendiri-sendiri hewan ternak dengan hewan peliharaan. Nah, yang anjing, kucing itu termasuk hewan peliharaan. Oke. Nah, terus di situ pangsanya udah ada ketegasan bagi siapa yang melanggar atau menyiksa, itu sudah ada undang-undangnya. Oh, sudah ada undang-undangnya ya? Sudah, sebetulnya ada, Oke. udah lama. Baik. Itu dari 2009. Malahan ya. Ya, Oke. 2009. Sehingga kemarin informasi sebelumnya di daerah Jawa Barat mana, Sukabumi atau mana itu menuju ke Solo, ketangkep dan juga divonis 6 bulan kalau nggak salah ya. Iya. Nah, ini juga menjadi hal penting untuk diketahui ya. Dan kesehatan konsumsi anjing ini edukasi yang harus diketahui oleh masyarakat seperti apa, Mas Freddy? Mungkin tadi yang perlu digarisbawahi, semua daging anjing itu bukan cuma dari tol atau dari tempat transportasi Jawa Barat ya. Jadi kadang tuh dulu tuh pernah ditemui anjing teman saya itu habis dikubur tiba-tiba hilang.
padahal di dalam tanah sudah Iya, dikubur. itu ada, udah gitu kan banyak itu memang anjing sengaja diracun. Setelah diracun kan otomatis dia ngikutin yang punya itu mau dikubur di mana diambil. Jadi masyarakat perlu tahu daging yang kita konsumsi itu tidak semuanya bagus dan tidak semuanya sehat. Satu, anjing bukan hewan ternak dan bukan hewan konsumsi. Satu lagi, sumbernya itu seperti apa. Anjing yang ditransportasi itu kita banyak temui membawa bibit rabies, iya. Ada yang berpenyakit kulit, ada yang benar-benar dia itu kondisi itu benar-benar yang miris barusan ya Mas. Kondisi hamil dan ini sekarang sudah beranak setelah diselamatkan. Ada juga yang beranak di dalam truk, dulu ada penemuan juga. Itu kan jelas tidak layak. Kita secara manusia kita kan kok ya tega makan seperti itu. Iya betul. Harusnya. Dan lagi kan penyebaran penyakit zoonosis. Itu yang paling utama karena seperti hewan yang layak dikonsumsi aja seperti ayam dan sapi ya, daging sapi itu aja masih bisa menimbulkan kasus yaitu antrak dan sebagainya. Apalagi yang kemudian yang tidak untuk gitu. Tidak untuk dikonsumsi. Karena kan itu tidak diperbolehkan konsumsi karena dari penelitian WHO menyatakan sudah ada penelitian. Kenapa anjing itu tidak boleh dikonsumsi? Karena terbukti adanya virus rabies itu yang menghadap di dalam tubuh. Tapi bagi kami yang merawat bisa menjaga dengan baik, yaitu semacam vaksin dan aturan makan yang benar, maka virus itu tidak akan muncul. Gitu. Jadi sampai detik ini tidak ada penanganan yang bisa untuk itu. Oke, artinya teman-teman ini setuju kalau atau enggak misalkan boleh diartikan bahwa kalau Anda makan atau mengkonsumsi di warung-warung yang ada selama ini cukup tidak direkomendasikan atau seperti apa? Ya jelas tidak direkomendasikan. Satu, dia bukan hewan untuk dikonsumsi. Satu lagi sumbernya dari mana kita nggak tahu. Jelas ya. Atau ada penanganan dari mereka mungkin meyakinkan pelanggan. Ini sudah saya lakukan tahapan A, B, C, D yang pastinya layak untuk konsumsi. Nggak mungkin berani mereka karena ada yang mereka bilang untuk bisa penyakit TB. Nah itu pembuktian itu dari mana? Apakah ada pernyataan dari dokter bahwa daging anjing yang dibuat sop bisa untuk menanggulangi masalah TB gitu. Nah jadi itu mitos, sebetulnya mitos semua yang dikembangkan ke masyarakat, tujuan mereka untuk promosi. Oke. Seperti saya dulu kan mungkin saya tambahkan, saya terkena mitos itu zaman dulu sebelum saya kenal teman-teman. Saya tuh konsumsi untuk tato. Katanya cepat kering ya katanya. Terus saya konsumsi memang pokoknya banyak. Setelah tahu kalau bahayanya tuh saya makan, saya mikir dong, saya pulang ke rumah, tetangga saya kan bisa kena dampak rabies atau kena dampak zoonosis lainnya itu kan. Saya mikir dan setelah itu saya tato lagi dan ternyata sama aja. Jadi itu sebenarnya mitos itu kita harus ajarkan ke masyarakat. Kalau mitos-mitos itu belum tentu benar dan tidak benar pasti menurut saya. Karena saya ngalami sini untuk tato dan ada yang bilang untuk kejantanan ya. Saya nggak ngefek. Yang bilang untuk membuat kejantangan ini sebetulnya itu dari bumbu ya. Kebanyakan kenapa olahan daging anjing itu lebih dicondongkan ke rica-rica. Yang mana bumbu rica-rica itu mengelabui mengelabui rica yang tinggi, rasa ini sebetulnya dia merasa hangat atau merasa dari rempahnya ya mungkin. Rempahnya kan kena rica ya. Kita aja nggak usah makan daging anjing, cuma rica seduil aja udah berasa panas. Ya boleh seperti itu sih memang yang terjadi. Dan kalau menurut teman-teman ini sejauh ini kenapa kemudian warung-warung itu masih ada yang berminat begitu loh. Dan kenapa harus kota Solo? Lagi-lagi Solo dan Solo, Mas Freddy. Satu lagi ya mitos itu masih berkembang terus. Jadi kalau kayak seperti saya ngobrol sama teman-teman yang masih konsumsi, mereka masih terkena mitos. Dan ya memang kita sendiri kalau untuk berdebat dengan orang yang masih mempercayai mitos itu percuma. Harganya lebih mahal loh. Lebih mahal ya. Dan kalau dihitung harga mahal kan. Ayam cuma satu potong 15.000 udah dapat. Ini sampai 40.000, 30.000 seporsi, cuma satu porsi. Jadi harga sebetulnya mahal, tapi karena ya kebanyakan di sini dibuat pendamping dengan miras. Dan banyakkan miras terjadi gitu loh. Jadi ya kita menganggap
daerah Surakarta untuk kayak gitunya kan miras masih tinggi. Iya, gitu iya, aja. iya, iya. Oke. Dan memang di tanggal 6 Januari kemarin berharap tidak kemudian terjadi di lain waktu. Ya. Atau sesuai dengan prediksi, mungkin bisa terjadi Mas kapan-kapan lagi atau gimana? Pasti dong kalau harapan tidak ingin itu terjadi lagi. Kalau selama ini kasus ini masih belum tuntas karena kita belum mencapai sampai akar tuntasnya. Ya. Jadi kami berusaha untuk membuat perdagangan ini bisa selesai, tidak ada lagi di Indonesia. Kami harus membabat ke akarnya. Ya, oke. Dan pedagang itu kami belum mengetahui hanya satu atau dua yang sebagai penyuplainya. Jadi itu kan kami ada penyuplai, ada ini, ada pengedarnya, ada yang mengumpulkan, pengepulnya. Nah, jadi kita sekarang mencari ini mereka tuh tarafnya berapa jumlah masih tersembunyi. Oke. Dan apakah butuh adanya regulasi yang bisa dipastikan lagi atau lebih menggigit, atau sejauh ini ada regulasi namun hanya angin lalu atau orang Jawa bilang ngopong-ngopong belar atau gimana? Ya harapan regulasi kita, regulasi yang tegas dan lebih mengena kepada kasusnya. Seperti kan gini, kalau ada yang mengatakan kalau anjing ada kayak gini, nanti ada yang ayam. Ayam, ada yang itu perdebatan yang nggak masuk akal dong, karena ayam udah masuk hewan ternak, hewan ternak untuk konsumsi gitu. Kalau anjing kan belum ada. Nah, tapi dari kategori ini kenapa harus diharuskan ketegasan? Karena adanya anjing dan kucing lebih banyak di masyarakat umum. Oke, monggo Mas Freddy mau nambahin? Ya kalau regulasi tetap haruslah karena kita negara hukum. Masa kita mau hukum kita diremehkan? Ya, ya, ya. Kalau yang terjadi mungkin boleh melihat ke negara lain seperti apa perlakuan kepada anjing ini, Mas Dika? Ya, kalau semacam di luar negeri ya kita melihat aja ya, mereka ada aturan untuk dikeluarkan dari rumah, diajak jalan-jalan dan apa ya. Kalau mereka sampai lupa aja ada terjadi denda. Nah, ini kan menerapkan kepada masyarakat untuk lebih bertanggung jawab. Karena ini bukan sekedar mainan, bukan apa, tapi ini hewan bernyawa. Nah, kami mengharapkan di Indonesia mungkin belum bisa taraf segitu, tapi minimal ada taraf, yaitu membedakan hewan peliharaan dengan hewan konsumsi. Itu aja yang kami harapkan dulu sebagai pengawal. Iya, iya, oke. Mas Freddy monggo mau nambahin. Untuk di luar negeri pun seperti kita ketahui yang kemarin sempat booming shelter karena terlalu banyak overbreed ya. Itu pun orang mau adopt itu nggak segampang yang kita kira. Jadi tetap ada seleksi dulu. Jadi apakah rumah Anda layak, apakah Anda punya ekonomi layak untuk menunjang hewan itu. Jadi sampai segitunya karena mereka tuh ibaratnya benar-benar mengasihi bahwa ini hewan makhluk hidup, bukan cuma barang yang kita beli lalu kita bisa seenaknya sendiri. Oke. Dan apa yang kemudian istilahnya dijeratkan kepada mereka para pelaku nantinya yang bisa jadi habis ini nyoba-nyoba juga, karena dengan blow up seperti ini teman-teman di sisi lain artinya juga menginformasikan loh bahwa kebutuhan anjing untuk Kota Solo cukup menjanjikan begitu. Sisi lain yang kemudian boleh jadi mereka ada celah nih. Nah, begitu. Kalau menurut saya ya celah ini kami kan sudah ada semacam dengan adanya pull up kami itu kan mungkin dianggap ini informasi, ya kan? Betul. Seperti itu. Tapi kami sudah melakukan yaitu semacam mendatangi setiap daerah dan kota, yang mana mereka sudah banyak yang memiliki surat edaran sebagai pengawalan. Nah ini dari kota yang Solo Raya aja sekarang udah ada tinggal 3 daerah dari Solo Raya. 3 daerah. Ya, yang belum atau yang sudah? Yang belum tinggal 3. Surakarta, Klaten, Wonogiri. Yang lain sudah apa? Sudah. Boyolali. Kalau secara Jawa Tengah sendiri sudah ada 23 daerah. 23 daerah.
23 daerah Ya, yang mereka dari 35 daerah kota. mereka sudah menyatakan ada perda khusus atau bagaimana? Surat edaran. Surat edaran ya. Surat edaran. Di Solo belum sama sekali. Sama sekali Oke. belum. Oke, berarti ada istilahnya harapan yang nantinya semoga bisa Kedepannya ini Kedepannya, kita ya. benar-benar berharap, karena ya kembali lagi ini bukan soal kita berpikir, memang ada yang dinyatakan pemerintah ini menyangkut ekonomi. Tapi kembali lagi ya. ekonomi yang dipikirkan untuk beberapa orang pengusaha, tapi akan menjadikan dampak resiko untuk beberapa masyarakat luas. Oke, iya. Karena perdagangan ini akan beresiko, yaitu semacam virus dan juga masalah zoonosis. Oke, zoonosis dan juga virus yang harus Rabies diwaspadai, itu, rabies ketika Anda mengkonsumsinya. Ya, Ini betul. harus menjadi warning besar untuk kita semua begitu ya. Ya. Mas Freddy, kalau kemudian nanti ada seperti kota kabupaten yang lain di Jawa Tengah ya, Solo harapannya seperti apa nanti kalau misalkan ini diberlakukan? Toh mereka juga warung tetap ada kok, ya yang beli juga ada kok gitu loh. Apa harapannya kalau misalkan ada peraturan tapi tetap kebutuhan dan juga ketersediaan di pasar itu ada? Ini simbiosis begitu, betul. teman-teman. Iya. Jadi kami semua tahu lah kalau Pak Gibran mencintai warganya, warga Solo. Lihatlah pesatnya perkembangan kota Solo. Tentunya kami mengharap Pak Gibran itu sering-sering melakukan edukasi bahwa anjing itu bukan hewan konsumsi. Satu yang perlu diingat, sumber dari mana kita nggak tahu, dan itu semua kebanyakan cuma mitos. Kita bisa mendapatkan sumber protein lain, dan Whey protein ya. whey protein bisa, kita orang nge-gym kan ya. Dan itu loh. Putih telur ya. Mitos itu harus diluruskan ya Mas ya. Ya, Oke. semacam Iya. sosialisasi ke masyarakat, bergandengan tangan dengan komunitas pencinta hewan, Iya. mengadakan semacam edukasi, apalah, dan juga memang tidak semudah itu membalik tangan. Betul, ya. Nah, karena adanya perdagangan daging anjing ini, mungkin saya belum lahir sudah ada. Betul. Nah, jadi Ya. kita berteriak untuk ini sangat tidak imbang lah terjadinya membalik tangan kan cepat. Oke. Tapi dengan adanya surat edaran yang dimunculkan, Paling tidak. kita untuk mengagulkan bahwa perdagangan daging anjing di Indonesia ini belum dinyatakan ilegal penuh 100%. Oke. Kita harus membuat ini menjadikan sah ilegal dulu. Paling tidak itu ya. Dari adanya SE ini menyatakan semua daerah otomatis dengan sendirinya akan ada perda lagi atau regulasi. Oke. Teman-teman dari di MFI ya, pastinya tidak berharap dengan adanya kemarin tanggal 6 Januari, kemudian siapa tahu nanti Februari ada lagi, baru kemudian muncul lagi di pemberitaan dan lain sebagainya. Tapi kan tidak pada saat kejadian saja. Lantas setelah kejadian ini, apa lagi yang lebih dipercepat lagi, atau mungkin ada hal yang masyarakat harus tahu, jangan sampai ini terulang karena kami. Sebetulnya ya perdagangan ini, pengiriman ini enggak terjadi bulanan, bahkan seminggu bisa 2 kali 3 kali. Oke, sudah kedetek nih ya. Ya, jadi seminggu bisa terjadi 2 kali pengiriman. Nah, kami sendiri juga menganggap ini pergerakan kita dengan melakukan ini sebetulnya untuk efek jerah. Kami menunjukkan kepada masyarakat juga seperti ini, karena kami kalau memberikan suatu video dan dari hasil kami anjing yang kami ambil 1-2 ekor, itu akan bisa dianggap bahwa kami itu hanya mengarang ataupun mungkin ini untuk menakut-nakutin aja. Tapi dengan kejadian itu nyata, tidak diperankan dengan siapapun, tapi penyergapan resmi. Nah, posisi anjing juga resmi, tidak ada karangan dari kami. Kondisi anjing yang mereka kemarin malnutrisi ada, terus ada yang terkena virus juga ada, bahkan mati di tempat sudah ada, bahkan itu semua terjadi. Baik, dan yang terakhir barangkali sebagai humas, Mas Freddy, meskipun dengan waktu yang cukup sempit ini ada
yang harus diakselerasikan lagi setelah ini, dan pasti teman-teman nggak berhenti sampai di sini ya kan? Enggak. Ya, Selama pasti. kita masih ada, kita berjuang. Silakan Mas Wedi sebagai penutup. Ya, yang pasti saya pribadi sebagai dulu mantan pengkonsumsi ya terus terangnya itu kita tuh harus orang beradab ya satu. Anjing yang ditampilkan di media itu kan kita sudah lihat sendiri keadaannya seperti itu, terikat, ada beberapa nggak dikasih makan minum sama sekali, keadaan hamil, keadaan mati. Ya. Apakah itu layak untuk kita makan, teman-teman? Hewan itu benar-benar satu bukan hewan ternak dan keadaan seperti itu sama sekali tidak layak. Dan ingat itu semua ya mitos. Mitos tato, mitos kejantanan saya alami sendiri dan tidak ada buktinya sih, ya, tidak efeknya sama sekali. Itu kita harus pikirkan, satu masyarakat sekitar kita, setelah kita makan, ya amit-amit kita kena. Kalau kena istri kita, kena anak kita, atau kena tetangga kita, repot kita semuanya. Jadi untuk para dinas-dinas, pemerintahan, tolong bantu support kami supaya tidak sampai kota Solo ini terkena rabies ataupun penyakit-penyakit zoonosis lainnya. Karena kita benar-benar peduli dengan kota Solo, bersama-sama kita bergandengan tangan untuk berantas perdagangan yang tidak layak ini. Ya, tidak manusiawi. Tidak manusiawi juga. Tidak anjingimawi apa gimana? Karena di Indonesia terkenal loh. Iya, seluruh nomor satu Indonesia. untuk penganiayaan ya. Hewan. Iya. Ya. Itu nomor satu di Indonesia, itu nomor satu di seluruh negara. Di seluruh negara. Ya. Hukum harus ditegakkan. Nah ini kan Baik. merupakan suatu, ya kita malu ya tinggal Ya, di Indonesia, tapi dicam seperti ini oleh luar negeri, karena sorotan bagi luar negeri Indonesia loh nggak ada hukum yang Ya, baik. Ya, terima kasih. Tetap semangat teman-teman dari DMFA ya. ya. Apapun yang kemudian menjadi temuan di masyarakat, sekali lagi sosialisasi tetap dijalankan, dan teman-teman sekali lagi anjing itu bukan Untuk apa dikonsumsi. ya, layak, dagingnya nggak layak dikonsumsi. Apalagi Anda tahu sendiri apa yang sudah disampaikan tadi, bagaimana mereka disisir dan sebagainya, penyakit yang nantinya akan ya kan timbul dan sebagainya. Mohon dipikirkan lebih lanjut lagi dan bantu info kepada teman-teman DMFI juga ya, boleh ya. Boleh. Teman-teman pemirsa yang mungkin tahu ada informasi kaitannya dengan penyiksaan anjing dan lain sebagainya. Saya Henry bersama Mas Freddy dan juga Mbak Mustika. Sampai jumpa lagi di Hot News selanjutnya hanya di TA TV. Masa kini dan tetap berbudaya. Sampai jumpa. Monggo kita lanjut dulu. Ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kunjungi situs resmi kami di solotrust.com.